apakah benar-benar status itu DPO sudah mereka kerjakan atau hanya status yang tertulis di kertas saja? Ini yang jadi keberatan para masyarakat. Seandainya tidak ada film Pina sebelum 7 hari, kita di Palangkaraya nggak tahu tuh kasus. Katanya di informasi itu otak pelakunya malah belum ketangkapnya luar biasa. 340 pembunuhan berencana. Kok otak pelakunya ini pelaku utamanya seolah-olah tidak jadi soal, padahal mengerikan kasusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat malam, Le. Selamat malam, Bang Roy. Selamat malam. Ya, ada beberapa kali saya tidak bawa Le ini. Lagi ada kesibukan, Bang. Oke, jadi ada Parlin. Kita lagi-lagi ngomong masalah hukum. Terakhir ini ada film yang lumayan mengguncang. Ya, film viral ini ya, Ya. diangkat dari cerita nyata kasus Ya. pembunuhan itu ya. Vina sebelum 7 hari. Tuh. Fenomena menarik, Le Parlin. Kejadian seperti ini berulang dan berulang terus tidak berhenti. Artinya miris. Jadi slogan no viral, no justice itu terus terjadi. Kita jadi sering mempertanyakan bagaimana sih penyidikan. Oke, jadi awal. Lain ngikuti kasus ini kan? Sebenarnya saya tertarik dengan filmnya awalnya. Film Pina sebelum 7 hari. Ya, ya. Jadi waktu itu, ini apa nih? Apa yang menarik dari film ini? Ternyata film itu di latar belakangi ada rasa ketidakpuasan dalam proses pengungkapan tindak pidananya. Jadi kita orang hukum, ya ini film yang selain menghibur, dalam arti di situ ada hiburannya, cuma ada kisah nyata. Ya. Nah, kisah nyata inilah yang membuat saya semakin cari ini asik nih. Dan yang semakin menarik lagi ternyata salah satu korbannya yang di kasus Vina itu anak anggota Polri. Ya. Nah, itulah yang sehingga bayangin dari 2016 cerita kejadian itu kemudian difilmkan di 2024, ternyata film ini belum tuntas kasus nyatanya. Ya. Selain filmnya kasus nyatanya. Sehingga di beberapa media pun para masyarakat maupun juga ada beberapa akademisi mengkritik. Ini gimana tindak lanjut dari kasus itu? Gitu, Bang. Iya, jadi saya nge-track beberapa hari ini kan ada beberapa lintas di beranda medsos saya. Ada yang menarik. Jadi saya teringat mungkin lebar ingat kasus yang heboh 2 tahun yang lalu masalah Ferdy Sambo. Iya. Hampir mirip. Jadi kalau kita ingat dulu pertama kali kasus Ferdy Sambo bergulir dinyatakan bahwa terjadi tindakan pelecehan seksual. Awalnya. Ya. Nah, awalnya. Bahkan sempat membuat laporan. Tuh. Nah, di perkara Vina itu juga hampir mirip. Ya. Awal dinyatakan bahwa Laka lantas. laka tunggal. Iya, laka tunggal. Jadi yang mau saya soroti begini, Le Parlin. Bagaimana sih penyidik kok gampang-gampang keluarkan statement seperti itu? Jadi begini, Bang Roy. Memang kalau kita kembali di kasus di tahun 2016 itu, kasus Vina itu. Awalnya ini kan keluarga yang saya lihat di media itu diinformasikan oleh polisi pada saat itu. Ya. Memang belum penyidik. Itu laka tunggal. Nah, kemudian setelah keluarga melihat kondisi anaknya, Ya, betul. si Pina tadi, dikaitkan dengan kendaraannya, Tidak masuk akal. dan melihat TKP yang dinyatakan laka lantas tadi, curiga keluarga dengan orang tuanya. Itulah yang mendorong mereka mengadu. Ini tidak terima kan kalau laka tunggal dengan kondisi kejadian seperti itu. Nah, ini juga makanya jadi perhatian serius. Nah, kalau itu kemarin polisi pada saat tahun 2016 itu tidak serius, bukan hanya yang hari ini kita perdebatkan DPO 3 orang lagi, bahkan kasusnya bisa tidak terungkap. Iya, tidak tuntas. Ya. Nah, dalam perjalanan saya baca itu memang ada 8 orang yang sudah divonis dan terpidana. Ada 8, 7 orang itu divonis seumur hidup, Ya. 1 orang itu divonis 8 tahun. Nah, itu saya lihat vonisnya itu pembunuhan berencana dan persetubuhan terhadap anak, karena korban Vina dan Eki itu pada saat kejadian masih umur 16 tahun. Nah, ini catatan penting bagi Polri kita kan. Artinya kalau pada saat itu mereka tidak serius, bukan buron lagi, tidak terungkap kasusnya. Ya. Ya. Nah, memang mereka kerjakan, tapi PR yang hari ini di tahun 2024 ini, buron 3 orang ini bagaimana?
Karena yang saya lihat ada di putusan 2 orang terpidana itu, bahwa 3 orang ini dari awal sudah disebut status DPO. Nah, jadi ini makanya masyarakat menuntut. Dari awal 2016 sudah DPO, kok 2024 nggak selesai, kemana? Apa yang dikerjakan penyidik pada saat itu? Oke, jadi saya menarik, Le. Polri kita makin kesini sebenarnya kan makin canggih. Harusnya, Bro, ya? Dengan peralatan makin canggih. Artinya, SDM, sarana, prasarana. Teknik penyidikan juga akan makin canggih. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, serius nggak mereka mencari DPO ini? Ya, jadi gini, Bro, untuk menjawab serius atau tidak, kan sebenarnya kita harus melihat dulu duduk kasusnya secara detail. Antara kaitan pelaku pidana dengan kasus itu. Nah, yang kita ketahui ini kan itu kejadian 2016 itu mereka yang terpidana itu adalah gerombolan anak motor. Ya, lazim lah disebut geng motor. Dan catatan yang saya baca pun mereka juga bukan termasuk mafia yang kelas berat. Artinya kalau pada saat 2016 itu terjadi kasus pidana, kemudian pada saat itu dinyatakan DPO, ini kan bukan hal yang sulit bagi Polri. Karena ini mereka bukan mafia golong berat. Ya, betul. Ya, walaupun kasusnya berat. Kasusnya berat 340 dan persubuhan tadi, tapi karakter pelaku pidananya tadi, makanya saya tertarik dengan ada akademisi Profesor Adrianus Meliala. Kalau kasus pidana itu, kalau pelakunya bukan residivis, itu DPO-nya nggak jauh-jauh, itu berada di sekitar keluarga pelaku saja, famili saja. Beda kalau dia karakter pelakunya adalah mafia kelas berat, gitu. Iya, apalagi kan budaya Indonesia kan beberapa kasus yang DPO ya, tidak mungkin dia tidak mempunyai keluarga. Betul. Artinya Polri itu tinggal nge-track HP keluarga-keluarga tadi. Di sinilah yang membuat masyarakat ketika film Pina tadi viral, masyarakat ini kan menuntut keseriusan Polda Jabar. Karena yang saya tangkap di kasus itu diambil alih oleh Polda Jabar. Nah, ini level Polda yang dipertaruhkan. Iya, betul. Ya, level Polda yang hari ini di kasus Pina, Polda Jabar, itu dipertaruhkan. Nih, kemana? Dengan kasus yang pelakunya itu bukan mafia, ya. Kemudian sampai 8 tahun buron, niatan buron. Nah, viralnya hari ini bagaimana respon mereka? Kalau mereka tidak serius untuk menindaklanjuti 3 yang katanya DPO tadi, ini nama baik Polri dipertaruhkan lagi di sini kasus Pina ini. Ya, kita contohkan beberapa waktu yang lalu ada kasus Subang. Ya, kasus Subang. Yang ibu sama anak. Ya. Kan berhasil. Ya, walaupun agak telat pengungkapannya. Ya, dengan minimnya alat bukti, ya kan? Beda sama ini. Alat buktinya sudah banyak terpampang waktu dulu. Selain alat bukti kan kasus ini sudah ada terpidananya, Bro. Ini kan yang 3 orang kan split scene saja. Ya. Artinya dengan fakta hukum yang sudah ingkrah tadi, ada 3 terpidana yang sudah sampai tingkat kasasi ditolak. Iya, betul. Kan tinggal pengembangan apa yang mereka harus kerjakan untuk menangkap 3 orang tadi, mencari. Yang jadi soal kan hari ini masyarakat ini tidak ada keseriusan itu. Pertama, ada beberapa artikel untuk menyatakan DPO tadi sudah sampai sejauh mana mereka kerjakan. Ya. Apakah benar-benar status itu DPO sudah mereka kerjakan atau hanya status yang tertulis di kertas saja? Ini yang jadi keberatan para masyarakat. Itulah latar belakang film itu, Bang. Jadi sebagian saya lihat tanggapan netizen ya cenderung mencurigai Polri. Artinya masyarakat berpikir Polri itu tidak serius benar-benar kerja. Ya, kalau berkaca dengan kasus 3 orang kasus Pina buron DPO yang 8 tahun nggak jelas itu, ya ini dampaknya negatif bagi Polri. Ya, pasti berdampak ke sana. Makanya inilah momentum bagi Polri, khususnya Polda Jabar. Ayolah, tindak lanjutilah. Jangan nanti ini menjadi bulan-bulanan, menjadi isu yang tidak tuntas. Karena apa? Pertama, ini kasus sudah merenggut nyawa. Ada pembunuhan berencana. Korbannya nyata ada 2 orang. Terpidana 8 orang sudah ada. Ada 8 orang. Kasusnya jelas di situ ada pembunuhan berencana dan persetubuhan atau perkosaan. Itu korbannya anak. 3 orang, ayo. 3 orang ini datanya kan ada. Ini kan mereka kelompok pertemanan ini. 8 orang ini kalau kita analis ini kelompok pertemanan. Ya, apalagi kalau kita kerucutkan ini geng motor misalnya, anak motor. Apa susahnya nyari data itu? Dan pelaku-pelaku itu bukan orang-orang ibarat kata orang-orang yang asing. Ya. Orang-orang Cirebon semua kenal.
Tapi ada pendapat ahli forensik Reza Indragiri, menarik buat saya nih. Jadi bercermin sama kasus Sambo dulu. Sebenarnya benar kata Pak Reza Indragiri ya, harusnya propam juga harus jalan. Karena dugaan ada tidak keprofesionalan di sini kental, Le. Bisa, memang. Karena penyidik yang menangani kasus pada saat itu juga harus bertanggung jawab. Karena kan ini kan misalnya katakanlah tadi ada 8 orang sudah disidangkan. Ya. Ya, walaupun di dakwaan itu bahasanya statusnya DPO di dakwaan jaksa. Tapi kan ini kan kinerja yang dilakukan jaksa ini kan hasil dari kinerja Ya, Polri, penyidik kan. Nah, ketika ini sudah putus, itu saya baca putusan kasasi 2017. Nah, penyidik yang mengerjakan itu bagaimana tindak lanjutnya? Apakah itu sudah dikerjakan dengan benar? Ini propam juga harus memeriksa itu. Ya. Karena kasihan, Bang Roy. Karena kita bayangin lah, itu jadi film konsumsi masyarakat, pinanya itu korban, ya kita tidak menyoroti persoalan pina jadi korban, tapi persoalan penegakan hukum pengungkapan pidananya yang belum tuntas. Iya, jadi terakhir ini kan ada 2 film yang tidak sengaja atau mungkin sengaja menyindir hukum Indonesia. Terakhir kemarin masalah Jessica, itu viral juga. Artinya sebenarnya kan ini tanggung jawab kita bersama nih. Bukan hanya Indonesia, luar negeri juga mau menengok penegakan hukum di negara kita. Artinya bagi saya banyak yang aneh. Jadi slogan no fire no justice itu kan sebenarnya aneh, Le. Iya, itu di zaman sekarang itu nggak pantas. Artinya harusnya tidak perlu terjadi. Ya itulah Bang Roy. Kayak kan soalnya slogan no fire no justice itu kan lahir karena ketidakberesan dari suatu proses penegakan pencari keadilan. Harusnya kan kita semua kita doronglah Polri jangan sampai lagi harus viral dulu baru kerja. Kerjalah, bekerja itu sudah jadi tanggung jawab mereka. Itulah tanggung jawab Polri selaku lembaga yang diberikan kewenangan. Jadi jangan nunggu viral dulu. Ini kan kita bayangin lah, seandainya tidak ada film Pina sebelum 7 hari, kita di Palangkaraya nggak tahu tuh kasus itu. Ya. Semua daerah selain Cirebon bahkan bisa saja itu hilang ditelan waktu. Iya, artinya kan sebenarnya kan gini, bercermin kepada kasus-kasus yang terakhir ya. Kasus Vina, kasus Subang, kasus Sambo. Polri juga tidak bisa hanya megang hanya dari BAP kan. Iya kan mereka dibekali dengan ilmu penyidik. Ya, itu dia maksud saya. Jadi jangan hanya mengacu bagaimana keterangan. Kan ada teknik pengungkapan tindak pidana kan, entah itu dari olah TKP, entah itu dari visum. Ya. Mereka udah tahu, apalagi ini level Polda. Yang jadi persoalan hari ini sebenarnya bukan SDM Polri-nya, tapi mental penegak hukum. Ya kalau kita SDM, saya tidak meragukan lagi lah, mereka dibekali dengan pelatihan, ya kemudian pengalaman, jam terbang. Tapi kalau mental penegak hukum itu bobrok, kita bisa bayangkan lah, ya nggak akan ada penegakan hukum yang tuntas. Selalu menimbulkan polemik. Bahkan kasus Pina kan, kata yang di informasi itu otak pelakunya malah belum ketangkap, ini luar biasa. Iya, itu yang dahsyatnya. 340 pembunuhan berencana. Kok otak pelakunya ini pelaku utamanya seolah-olah ini tidak jadi soal, padahal mengerikan kasus itu. Makanya sepertinya 340 ini kayak bukan perkara luar biasa. Padahal ini kan HAM. HAM ya. Pembunuhan berencana itu udah level yang kalau bahasa hukum kita itu extraordinary crime lah kan, karena itu mengerikan. Ya, artinya kan penegak hukum Polri di sini, walaupun pada satu DPO, ya ini PR, segera tidak lanjuti. Ini 8 tahun, Bang. Apa ada keinginan ini mau mencapai titik daluarsa dalam pasal 78 kan? Itu sangat memalukan sekali. Itu ada apa kan? Betul. Jadi saya pertama ini, ya kita kan banyak yang kita pikir lah. Jadi begitu ini viral 4 hari yang lalu tuh saya mikir ke situ. Dia mau cari kadaluarsa pidana nih. Wah, itu jahat sekali, Bang Roy. Kalau sampai ada penegak hukum membiarkan suatu kasus pidana dengan teknik seolah-olah itu DPO dengan tujuan masuk dalam tenggang waktu daluarsa pidana, itu jahat sekali. Tapi saya tanya Malai, kalau saya mencurigai seperti itu, wajar tidak? Ya bukan hanya Bang Roy, semua masyarakat akhirnya berpikir seperti ini karena bayangin 2016, Ikrah 2017 tidak ada progres. 2024 ada film baru, semua pada sibuk. Ya, kita bayangkan lah. Kalau film itu tidak keluar, berarti ini tidak jalan nih. Itu yang tadi saya bilang, kalau film itu tidak publish, kita di luar Cirebon
bisa nggak tahu. Nah, makanya kita harus berpikir, kenapa pemilihan film itu? Ya, betul. Saya juga tertarik. Ya, alasannya apa? Pasti ada, bukan sekedar mencari keuntungan. Bukan. Ada alasan besar, ya salah satunya ternyata pengungkapan tindak pidananya belum selesai. Ya, kalau kita bicara sama kerjaan kita tiap hari, Le, kalau kita hitung ya, mungkin masing-masing Polda di Indonesia nih, yang penyidikan tidak naik ada, Banyak banget. penetapan tersangka tapi tidak sidang, Tidak dilanjutkan di persidangan ada. LP yang gantung juga banyak. Banyak. Yang sudah terpidana pun Ya, belum juga eksekusi. banyak sekali. Makanya ini sebenarnya, makanya kita sebagai masyarakat maupun pengamat praktisi hukum melihat negara ini kalau hukumnya, penegakan hukum itu tidak benar, ini akan makin kacau, Bang. Nah, kita jangan sampailah nanti di titik masyarakat sudah tidak percaya dengan proses penegakan hukum. Itu yang paling parah. Kalau itu terjadi, berarti bukan bicara peraturan lagi, kita bicara hukum rimba. Ya. Ya. Makanya kan ada kesan nanti kalau misalnya lambat penanganan, akhirnya keluarga korban kalau dia keberatan, dia bisa saja, bayangin dia jemput sendiri. Ya. Apalagi itu kan kalau kita kembali ke kasus Vina kan kasihan tuh orang Ya, tuanya. miris. Kasihan, mamanya, bapaknya itu kan. Ya. Dan yang paling agak lucu saya nonton itu pengungkapan itu kan ada kaitan dengan kerasukan teman Vina. Bayangin lah. Artinya kan kalau di luar konteks hukum ya. Ada ketidakberatan keberatan personal ini bukan hanya pada yang hidup. Yang mati pun kalau bicara kita percaya yang kerasukan tadi. Makanya polisi yang berwenang, yang bertanggung jawab itu bukan sekedar dia dengan penegak hukum prosesnya juga, tapi dia bertanggung jawab dengan almarhum itu. Nah inilah yang nanti akan dikejar dan bertanggung jawab kita ketika mati sama Tuhan. Ya, betul. Tapi memang kalau bicara mengenai itu saya tertarik, Le. Itu kan salah satu korban, itu orang tuanya kalau nggak salah ya, sekarang Kapolsek. Kapolsek ya, orang tua saya juga itu bingung juga nih, Pak Kapolsek ini kok tidak terlalu mau mengejar nih ya, aneh juga. Tapi ya terserah lah itu, kita tidak. Ya sebenarnya kita jangan memandang dari keluarga korban, karena kan ini tindak pidana, artinya kalau tindak pidana itu maka yang mewakili atau representasi korban itu adalah polisi. Jadi sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Polri lah yang menuntaskan kasus yang dialami oleh korban tadi. Setuntas-tuntasnya. Tapi kebanyakan korban tidak merasa jadi ini representasinya, Le. Ya, ini kita bisa bayangkan lah. Kalaupun kita bisa bertemu langsung sama keluarga korban, bisa jadi mereka sudah masuk di titik putus asa. Ya, capek. Pada saat itu ya. Lelah. Nah, di titik putus asa inilah, lalu adalah suatu pemikiran lahirlah film tadi. Nah, inilah momentum maksud kita. Jadi kita selain bicara terhibur dengan filmnya, tapi jangan dilupakan kasus ini harus dituntaskan oleh Polri. Ya, tapi sebenarnya masyarakat udah capek juga, Le. Waktu kasus Sambo dibilang ini momentum untuk perbaikan diri. Semua kasus momentum terus, tapi nggak baik-bagus nih, nggak bagus-bagus. Ya kita harus optimis, kita harus optimis. Karena saya lihat, ya itulah Polri ini kan ya ada yang baik juga, Bang. Ya, ada yang baik. Tidak semuanya itu tidak baik, ada yang baik. Makanya kita tetap optimis. Karena saya ini juga melihat ya Polri itu berada di dua persimpangan. Kalau dia tidak benar, dia akan dicaci, Bang. Ya, betul. Tapi kalau dia bekerja yang benar, nah disitulah dia akan mendapat pujian dari masyarakat. Ya, cuman kadang-kadang oknumnya kebanyakan, Le. Kalau oknum itu biasanya 1-2, tapi kalau oknum itu lebih dari 100 bukan oknum lagi itu namanya. Itu PR lah. Bagi petinggi Polri, bagaimana selanjutnya selain bicara kasus ya itu harus pengawasan rutin itu harus penting. Oke, Le, kita bicara masalah penyidikan nggak selesai. Penutup dari Le. Ya, kalau penutup kembali lagi tadi. Saya mendorong ya khusus di kasus Vina tadi pihak Polda Jabar kalaupun mau asistensi oleh Mabes Polri ya kita tolong sama Mabes Polri kalau memang merasa tidak mampu, tapi saya yakin Polda Jabar mampu karena levelnya Polda. Jangan sampai nanti ini menjadi VR yang tidak tuntas ya. Kalau bicara pembuktian alat bukti itu kan sudah ada terpidana yang sudah ingkrah ya, kita harus segera tuntaskan lah supaya menghindari jangan sampai ada no viral no justice.
Oke, gitu. terima kasih. Ya, kita juga berharap demikian lah, karena ini menyangkut nyawa. Nyawa yang sudah apa ada korban tadi. Dan itu tidak terbantahkan dengan inkrahnya yang 8 orang tadi tidak terbantahkan. Kasus pidana pembunuhan berencana dan persetubuhan. Oke, terima kasih, Le. Terima kasih, Bang. Dan waktu kita ketemu lagi. Oke, teman-teman sahabat Kalibata, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kalibata, salam sahabat Kalibata.